Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cak Gospel Channel dan salam rental. Teman-teman, kali ini saya coba untuk membersihkan PS3 ku ya. Nah, ini debunya banyak banget ini. Nah, menutupi area lubang udara ini ya. Jadi sirkulasinya nggak lancar untuk peredaran udaranya yang keluar dari dalam PS ya. Nah, ini dia banyak debu yang menutupi. Makanya kemarin aku lihat ini PS kayaknya panas nih ya. Aku curiga ini PS panas banget. Akhirnya aku ambil dan ternyata, nah ini wajib dibersihkan teman-temannya. Jadi kalau teman-teman mengalami PS yang cukup panas itu coba ditengok ya. Kali aja banyak debu-debu yang menempel di pinggir-pinggir situ ya. Jadi sirkulasi udaranya jadi nggak lancar alias ngendap di dalam gitu ya. Jadi kipas muter tapi udara keluarnya kurang bagus, akhirnya sirkulasinya nggak lancar, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi akhirnya menyebabkan PS itu mempunyai kepanasan yang cukup panas juga gitu ya. Jadi sampai mencapai 70 derajat Celcius ini ceritanya ya. Oke, sekarang coba kita bongkar PS-nya dan kita bersihkan teman-temannya. Jadi membersihkannya pakai manual aja. Nah, ini kita pakai pisau kecil untuk mengambil tutup-tutup itu ya. Dan ini obeng buat membuka bautnya. Obengku ini cukup banyak ya. Emang hobi beli obeng gitu ya. Masih ada yang kecil-kecil banyak obengku. Pokoknya koleksi obeng. Nah, ini jangan lupa obeng T8 ya, itu untuk untuk membuka nah baut yang di situ ya. Nah, itu ya. Jadi ini judulnya adalah kita membongkar PS Slim ya. Iya. Nah, di situ untuk obeng T8-nya silakan, yang belum punya bisa dibeli. Terus coba-coba untuk membongkar PS-nya ya. Jadi sebelum ganti pasta coba kita bersihin dulu debu-debu yang ada di samping kanan kiri itu. Kita bersihkan semua. Iya, kita pakai kuas, kita tiup-tiup gitu aja ya. Nggak punya kompresor soalnya. Iya. Nah, ini untuk harddisk kita keluarin juga ya. Ini harddisknya lumayan debunya teman-teman ya. Coba kita tengok ya. Jadi debunya ini menutupi tempatnya harddisk ini. Coba kita tengok nih. Nah, itu dia ya. Sampai sebegitunya. Jadi ini aku lupa ini udah berapa bulan nggak dibersihin PS-nya ya. Yang pasti sering kita lakukan ya. Jadi kita bergilir antara PS1 dan PS yang lain. Kalau lagi nggak males, itu aja ya. Kalau lagi nggak males ya. Terkadang kita nunggu PS-nya memanas dulu ya. Jadi ini udah dibersihin kemarin semangat, terus ada yang nggak sempet gitu ya. Jadi kita cek suhu, ternyata masih dingin ya, nggak dibersihin, nggak dibongkar gitu ya. Kebetulan beberapa hari kemarin aku lihat, ini kok agak panas PS-nya, apakah harus ganti pasta? Tunggu dulu, ternyata aku tengok, wah kotor nih. Dan baru hari ini aku coba bersihkan debu-debu yang menutupi sirkulasi udara yang ada di PS Slim CFW ya terutama ya. Jadi ini cara bongkarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak punya mesin aku, mesin pembuka baut yang nggak punya teman-teman ya. Begini aja pakai tangan, olahraga jari ya. Jadi biar jari-jari ini tetap ikut olahraga, biar lemes gitu ya. Oke, mudah-mudahan yang punya PS di rumah ya, yang masih belum punya keberanian, dicoba ya. Yang penting ini caranya begini, mudah banget, dicoba aja ya. Jadi di rumah kalian yang baru punya PS3 atau yang sudah lama, ternyata kita cukup ceroboh dan nggak mikir kalau ternyata PS3 kita itu sebenarnya rentan dengan yang namanya debu-debu yang menempel di sirkulasi udara atau di ruang keluar masuknya udara yang kecil itu ya. Banyak di antara kita yang ceroboh dan nggak memperhatikan kalau itu bisa berakibat membuat suhu ruang itu kurang enak bernapasnya gitu ya.
Nah, kurang begitu loh teman-teman ya. Nah, ini kotornya debu yang ada di sini ya. Nah, itu kelihatan itu kotor banget. Jadi kayaknya udah cukup lama ini nggak aku bongkar, nggak aku bersihin ya. Nah, ini di mesinnya juga banyak debu teman-teman. Nah, ini dia. Nah, tuh ya banyak banget kan. Nah, itu nanti kita bersihinnya cukup pakai kuas sama kita tiup ya. Nah, kita tiup itu aja karena nggak punya kompresor ya, cukup kita tiup. Nah, ini kita bersihin pakai kuas ya. Nah, terus kita tiup, dibersihin lagi, kita tiup tuh kelihatan tuh ya debunya. Wah, banyak banget tuh. Wah. Oke, sekarang kita bersihkan debu yang ada di mesinnya ini ya. Jadi ya kita kuas aja ini di atas-atasnya. Jadi ya pokoknya debunya kita bersihin deh. Sambil ditiup-tiup ya. Jadi karena nggak ada alat yang namanya kompresor untuk membersihkan debu ya pakai mulut kita. Ambil napas, terus ditiup. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ditiup kuat-kuat biar debunya keluar yang nyangkut di situ ya. Nah, seperti itu. Memang butuh tenaga untuk meniupnya ya. Nah, di situ juga banyak banget debu-debu yang nyangkut ya teman-teman ya. Nah, pokoknya pelan-pelan aja, hati-hati ya, pakai kuas gitu terus ditiup, udah gitu aja ya. Ini cara sederhana dan cara murah ya, ala kadarnya, pokoknya sesuai kebutuhan ya. Yang penting PS kita itu cukup bersih dan debu-debu yang nyangkut di rongga-rongga udara PS ini bersih ya, alias rongga-rongga udaranya udah kebuka lagi dan sirkulasinya jadi lancar lagi. Tuh debunya, wah debunya langsung keluar teman-teman ya. Ini perlu disadari, mungkin banyak yang nggak sadar kalau debu itu nyangkut di situ cukup lama teman-teman ya. Makanya kalau aku ada orang isi game, aku lihat yang pertama itu ada debu-debu nggak di samping-samping situ ya. Soalnya nanti kalau ngisi PS-nya panas, nanti kalau terjadi sesuatu, nah kita jadi ikut kayak bertanggung jawab gitu sama PS orang ya. Jadi aku teliti dulu, kadang ya nggak aku bongkar, cuma aku bersihin aja ya yang di pinggir-pinggir situ ya, biar udaranya enak, terus kita ngisi juga ngerasa aman ya, karena PS-nya nanti nggak memanas gitu ya. Biasanya juga aku cek suhu PS orangnya juga seberapa panas PS-nya ya, jadi biar nggak ada kecelakaan gitu loh teman-teman ya. Nah, kalau misalnya PS-nya kondisinya panas ya, terus dibawa ke kita, dia nggak cerita dan kita nggak meneliti PS orang itu, terus kita isi, terus kita tinggal ternyata panas dan tiba-tiba ada kerusakan atau yelut atau apa gitu ya, kan kita jadi merasa nggak enak juga ya. Nah, itu jadi ngisi game itu juga perlu kita teliti suhu panas PS orangnya tuh berapa gitu, biar kita tenang kalau pas ngisi ya. Dan ini kita coba buka kipasnya, kipas PS-nya teman-teman ya. Ini kita buka dan kita bersihin. Masih seperti tadi cara bersihnya ya, pakai kuas, terus juga ditiup pakai mulut yang kuat-kuat ya. Ini bagian kipasnya, terus bagian dalamnya juga banyak debu. Nah, ini coba kita pakai kuas pelan-pelan dan hati-hati aja ya. Nah, di situ di dalam situ ya, di lubang itu. Nah, itu banyak debunya juga teman-teman. Kita kuas terus nanti ada kayak rongga-rongga yang ke mana tuh, yang ke power supply ya. Jadi dari kipas ini kan keluar ke power supply situ panasnya ya. Nah, itu kita bersihin. Nah, yang di dalam situ. Nah, ini dia ya. Nah, yang di sini kita bersihkan juga. Itu kadang banyak kayak apa ya? Kayak tempat serangga gitu. Jadi menutupi udara yang keluar dari sini ya. Nah, itu menutupi, jadi perlu kita bersihkan yang di dalam situ biar bersih. Jadi udaranya dari kipas ini keluar ke power supply dengan
lancar ya, jadi nggak ada hambatan gitu teman-teman ya. Ya, selanjutnya kita lepas power supply ya. Nah, ini power supply-nya, dan kita bersihkan debu-debu yang ada di power supply PS3 ini ya. Lumayan debunya cukup banyak. Mungkin ada di antara kamu yang udah tahunan ya nggak dilepas power supply-nya ya. Nah, ini saatnya kamu bisa lepas dan dibersihkan, dikuas dan ditiup ya. Yang kuat ya. Jadi kita tiup aja yang kuat-kuat biar debunya keluar teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai power supply-nya. Kemudian PS-nya kita bersihin, hati-hati, pelan-pelan aja. Di situ ada soket BD-ROM ya, jangan sampai lepas. Jadi biarin nempel di situ, kita tiup-tiup sampai bersih. Dan setelah itu kita pasang penutup dari PS3-nya ya. Kalau tadi udah ngerasa cukup bersih dan udah kita pasang aja. Kemudian kita pasang harddisknya, kita baut, dan kemudian kita tes berapa suhu PS-nya ya, apakah masih panas atau sudah dingin ya. Ya, kemudian suhunya kita tes ya di internal information atau webman lah ya, dimana ini suhunya sudah di bawah 50 derajat Celcius semuanya, dan kipasnya 50% speednya udah normal lah ya. Oke, itu dulu video kita untuk edisi kali ini ya. Terima kasih sudah menonton Cakko Spek Channel. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.